TK Negeri Pembina Kecamatan Warungasem merupakan salah satu TK negeri yang berada di Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alyasari SPD. Saya mengajar di TK Negeri Pembina Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang di kelompok B. Praktik baik implementasi pembelajaran mendalam yang saya lakukan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan gen alfa yang intelektual, akan tetapi tidak menghilangkan karakter siswa yang tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. Selain itu, siswa diharapkan memahami lingkungan sekitar dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam dengan media real ataupun media yang berada di dunia maya seperti keadaan yang terjadi pada anak-anak Gen Alpha saat ini. Sehingga inovasi media pembelajaran yang dilakukan oleh guru menjadi lebih bermakna. Siswa menyadari pentingnya belajar, akan tetapi tidak menghilangkan kesenangan bermain bagi siswa, sehingga terciptanya profil dimensi kelulusan yang intelek, bernalar kritis, akan tetapi tetap memiliki jiwa yang peka terhadap lingkungan, karena menjadi insan yang beragama dan berbudaya. Penggunaan media yang real dikombinasikan dengan media digital bertujuan agar siswa dapat bermain di dalam dunia maya, akan tetapi tidak menghilangkan kesan benda nyata tersebut. Di era digital, penggunaan multimedia dalam pembelajaran interaktif telah menjadi tren yang semakin populer. Multimedia seperti gambar, video, dan animasi mampu menyajikan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan efektif, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan mengintegrasikan multimedia ke dalam rencana pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna bagi siswa, membantu mereka memahami konsep yang kompleks dan mengembangkan keterampilan abad 21 yang penting. Media pembelajaran interaktif multimedia bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran. Media real merupakan alat bantu pembelajaran yang berbentuk nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, seperti benda asli, model, alat peraga, atau lingkungan sekitar. Tujuan utama penggunaan media real dalam proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep yang abstrak melalui pengalaman yang konkret. Dengan menghadirkan objek nyata ke dalam kelas, siswa dapat lebih mudah mengaitkan teori dengan praktik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak hanya sekedar hafalan. Kolaborasi antara media inovasi digital dan real diharapkan mampu memunculkan profil kelulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdimensi kewargaan, mampu bernalar kritis, memiliki kreativitas yang tinggi, berkolaborasi dengan sesama sebagai pribadi yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dengan lancar dalam menyampaikan ide-ide kreatif mereka. Adapun benda real yang bersifat nyata ditunjukkan agar siswa dapat melakukan interaksi langsung dengan benda nyata tersebut. Hasil lain yang diharapkan agar siswa mampu berinteraksi dengan makhluk hidup secara nyata, serta menumbuhkan rasa cinta kasih kepada sesama. Selain itu, media real juga mampu merangsang berbagai indera siswa, seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan.
Hal ini mendukung pendekatan pembelajaran multisensori yang terbukti efektif dalam meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Misalnya dalam pembelajaran mengenal binatang yang saya ajarkan. Penggunaan makhluk hidup asli sebagai media real memungkinkan siswa mengamati langsung bagian-bagian binatang, seperti membedakan tekstur bulu binatang dan memahami fungsinya secara nyata. Media real juga berperan dalam membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Ketika siswa berinteraksi dengan objek nyata, mereka terdorong untuk mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang mereka temukan sendiri. Dan ini mendorong pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Tak kalah penting, media real juga dapat membantu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Dengan variasi alat bantu yang menarik, siswa lebih termotivasi untuk belajar dan terlibat dalam kegiatan kelas. Oleh karena itu, penggunaan media real bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian integral dari strategi pembelajaran yang efektif, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Pada kegiatan untuk mengasah nalar anak, saya mengintegrasikan pertanyaan sederhana yang ada di papan layar proyektor dan mengajak siswa memberikan jawaban. Dan terbukti, siswa mampu menjawab dengan benar dan antusias. Selain itu, kegiatan selanjutnya siswa saya persilahkan memilih setiap set ragam main untuk berkoordinasi dengan teman-temannya. Selain melatih koordinasi, melatih pula untuk mereka dapat bernalar kritis, memilih gambar binatang serta kandangnya. Dan di kelompok lain, siswa bermain menggunakan alat multimedia berupa permainan multimedia interaktif untuk mengaktifkan nalar siswa sesuai dengan tema pembelajaran pada hari ini. Bermain dan belajar bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan sebuah perpaduan yang dapat menciptakan pengalaman yang meaningful, mindful, dan joyful bagi anak maupun orang dewasa. Dalam konteks pendidikan dan perkembangan diri, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan sarana, eksplorasi, ekspresi, dan pemahaman dunia secara mendalam. Ketika belajar dilakukan dengan pendekatan bermain yang penuh makna, prosesnya menjadi lebih menyenangkan dan membekas dalam ingatan. Bermain dan belajar menjadi kegiatan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk karakter dan kebahagiaan jangka panjang. Guru, orang tua, dan fasilitator pembelajaran perlu merancang aktivitas yang mengundang keterlibatan aktif, reflektif, dan penuh sukacita agar proses belajar menjadi pengalaman yang berkesan dan bermakna. Dan akhirnya, pembelajaran mendalam yang memiliki elemen meaningful, mindful, dan joyful dapat tercapai seperti yang diharapkan. Sebagai penutup, saya mengajak anak-anak duduk melingkar dan melakukan refleksi bersama. Saya bertanya, binatang apa yang paling kalian suka dan apa yang kalian pelajari dari binatang? Anak-anak dengan semangat menjawab dan menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan menikmati proses belajar. Saya pun memberikan apresiasi kepada semua anak atas partisipasi dan semangat belajar mereka. Dan sebelum pulang, anak-anak menerima bintang di hasil karyanya sebagai bentuk penghargaan atau reward atas keaktifan mereka selama tema berlangsung. Mereka pun pulang dengan senyum bahagia, membawa kenangan indah dan pengetahuan baru tentang dunia binatang. Belajar bersama Bu Elia, bermain dan menggambar.